disampaikan melalui videonya. Demikian Pak Ustaz sebagai pembuka, namanya mukadimah nggak usah panjang-panjang. Ya, terima kasih. Tafadhol Mas Duran. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Huda Astra Daihatsu Sunter, yang saya hormati Bapak MC yang mudah-mudahan dirahmati Allah, para karyawan, hadirin yang selalu insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa, hadir di majelis ilmu. Karena hadirnya kita di majelis ilmu itu luar biasa keberkahannya. Sampai satu saat Rasulullah pernah hendak masuk ke masjid, hampir ditabrak oleh iblis. Ditanya oleh Rasul, "Iblis, kenapa kamu lari ketakutan dari masjid?" "Saya ingin menggoda orang sholat ya Rasul. Saya ingin menggoda orang yang lagi sholat ya Muhammad. Tapi saya takut sama orang yang lagi tidur." Loh, kok bisa gitu kata Rasulullah? Karena orang yang sholatnya tanpa ilmu, sedangkan orang yang tidur di masjid menggunakan ilmu. Bukan berarti kita bagusan orang yang tidur di masjid daripada sholat ya. Ini jangan salah arti ya. Kisah ini mendingan tidur di masjid. Tidur di masjid kalau niat itikaf insya Allah jadi pahala. Jadi kita bersyukur ada di majelis ilmu, karena insya Allah ibadah kita akan diterima Allah kalau menggunakan ilmu, malah akan tersesat kalau tanpa ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Tadi MC bilang karyawan di sini 5.000 orang ya. Insya Allah saya ngisi beberapa kali Jumatan memang luar biasa penuh ya. Tapi mungkin belum hadir semua. Tapi insya Allah mudah-mudahan dakwah kita terdengar oleh teman-teman yang masih berada di luar. Ya, insya Allah siapa tahu di luar sambil dengerin kajian kita. Tapi yang di dalam lebih utama. Kenapa? Selain dapat ilmu, insya Allah nanti dapat hadiah minyak al-hikmah yang ada di depan tuh ya. Kalau yang di luar kan nggak bisa kan gitu. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah, santai saja ya, biar nggak ngantuk. Kajian kita sampai menjelang maghrib nanti ada 5 hal pondasi kita yang memang sudah biasa
kita ucapkan dan sudah hafal makna itu, tapi sore hari ini coba kita kupas. Siapa tahu 5 pondasi itu sesungguhnya belum ada di diri kita. Apa itu rukun Islam? Coba mangga kasih mic-nya yang bisa nyebutin rukun Islam. Saya kasih hadiah minyak Al-Hikmah pakai bahasa Jerman. Ayo, cakapnya cakap apa? Ayo, mangga sebutin rukun Islam. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, siapa tahu ketukar-tukar ya kan? Pertama syahadat, kedua persatuan. Nah itu siapa tahu gitu nanti kan. Ayo, ada yang bisa jawab? Ada teman-teman? Mangga. Santai aja. Ayo, dapat minyak Al-Hikmah nih buat terapi stroke saraf kejepit. Udah dapet. Nah, jangan udah dapat. Ya udah. Ayo, mangga. Ayo, santai aja. Yang pertama Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. nah, mangga ambil berkah nih. Ya, minyak Al-Hikmah buat stroke saraf kejepit. Kalau mau pesen mah ke Pak Lukman aja ntar. Nah, ini yang akan kita bahas. Rukun Islam yang sudah kita tahu, kita ini orang Islam, kita kan paham rukun Islam ya. Tapi rukun Islam ini yang seperti apa? Apa kita sudah termasuk benar-benar Islam? Apa ternyata kita masih diragukan keislamannya? Apakah kita ini mengakui bahwasanya keislaman kita itu diakui oleh Allah atau diragukan oleh Allah? Maka saya akan kasih contoh ini, pemahaman dengan contoh ini, Pak. Ini apa nih? Ini minuman botol ya, air water. Nah, ini kita anggap sore hari ini adalah Islam. Islam tadi dipegang oleh 5 pondasi rukun Islam. Syahadat saya ibarat katanya jempol, saya ibaratkan jempol. Lalu sholat saya ibaratkan telunjuk. Zakat saya ibaratkan jari tengah. Puasa saya ibaratkan jari manis, dan haji kelingking. Ini Islam dipegang oleh 5 rukun kuat, tidak jatuh. Ya, ini Islam nih, ini diri kita yang ada Islamnya. Sekarang orang mengaku Islam, belum melaksanakan haji, kita copot kelingkingnya, masih disebut Islam. Kenapa? Karena nggak jatuh. Karena sehaji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu haji, enggak. Makanya tadi di judulnya memahami 5 pondasi Islam dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad. Yang pertama, memahami makna haji. Haji itu adalah ibadah bentuk yang diwajibkan oleh orang-orang yang mengaku muslim kalau dia mampu. Ya, sekarang sahabat kita, kerabat kita, saudara kita, teman kita mungkin sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, itu luar biasa. Ibadah haji ini ibadah mahal. Sekarang 50 lebih yang reguler. Ya, ada sahabat saya di Depok berangkat haji plus 3 orang hampir 1 miliar. 3 orang 300 sekian per orangnya. Bayangkan, makanya kuota haji reguler kasihan menunggu terus karena ditutup dengan haji yang plus, diutamakan. Itu. Jadi luar biasa, haji ini mahal. Ya, kenapa? Karena historisnya itu Nabi Ibrahim ketika datang ke kota Mekah mengantarkan istri keberapa? Istri keberapa? Istri keduanya beliau. Siapa nama istri keduanya Nabi Ibrahim? Siapa tadi jawab? Siti Hajar. Ya, mangga. Ya, istri keberapa Siti Hajar? Nah, udah punya istri keberapa? Oh, istri kedua. Masya Allah. Mudah-mudahan 3 ya.
Alhamdulillah. Belajar maksudnya diaminin. Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim beserta bayinya Ismail ke Mekah. Nggak ada kehidupan, Pak. Nggak ada kehidupan, tandus. Nah, akhirnya kita tahu, sama-sama tahu sejarahnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ya, membangun Ka'bah dan berdoa, ya Allah, jangan pernah kau bikin sepi ini kota. Luar biasa, nggak pernah sepi. Mau pandemi Covid tetap aja ada orang yang beribadah di Mekah sana. Makanya haji ini mahal. Ada yang sudah haji di sini? Yang belum, biar tercatat kita. Yang belum angkat tangan. Tercatat nih, Allah nih yang ngacung tangan, ini belum berangkat, mudah-mudahan berangkat ya Allah. Nah ya, sekarang susah Pak, bisa 20 tahun ngantrinya. Tapi ada trik, nah bukan trik ya, ada cara. 3 tahun Pak, 3 tahun kita bisa haji. Ada yang mau caranya? Tanpa uang. Ada yang mau caranya? Ada yang mau tahu caranya? Jadi saya di Depok tuh buka pengobatan Al-Hikmah. Jadi yang datang ke saya ada ustadz, ada kiai, ada ketua DKM, ada brimob, ada ya macam-macam lah yang datang konsultasi, berobat saraf kejepit. Bahkan wakil wali kota Depok Pak Imam Budi Hartono pernah saya terapi saraf kejepit beliau. Ya, jadi minyak ini salah satu buat pengobatannya. Saya rumahnya dekat sama Pak Muhsin, mana Pak Muhsin? Nah, satu kampung saya sama Pak Muhsin, satu RT. Ya, jadi ada seorang pemuda datang ke majelis saya. Datang ke majelis saya, lalu dia bilang, Ustadz, saya mau naik haji Ustadz. Saya bilang, senang saya, anak muda, ya, cita-cita pengen naik haji. Saya bilang, Alhamdulillah bagus niatnya. Tapi Ustadz saya nggak punya duit Ustadz, kata dia gitu. Ada nggak amalan Ustadz biar bisa berangkat haji? Akhirnya saya kasih amalan surat Ibrahim, karena tadi sejarahnya Nabi Ibrahim. Dan dibaca surat Ibrahim. Dia pulang tuh. Dia pulang, dia amalin, setahun kemudian dia balik lagi. Ustadz, belum berangkat Ustadz. Akhirnya saya tulislah surat haji. Ya, saya tambahin lagi surat haji. Dia pulang, dia amalin lagi. Tahun depan balik lagi, Ustadz, udah saya amalin, nggak berangkat juga Ustadz, belum. Saya tambahin lagi satu surat, saya tulis di kertas, surat tanah, surat rumah, saya bilang itu ya. Nah ini kamu punya nggak? Nggak punya Ustadz, saya kan pengangguran, masih muda. Oh kalau ini punya berangkat sebenarnya. Nggak punya Ustadz. Oh gitu, ya udah kamu tambahin aja sholawat, perbanyak sholawat. Pulanglah dia Pak. Kalau yang pertama setahun, kedua setahun Pak. Yang ketiga 5 bulan balik lagi Pak. Pas balik di depan rumah saya, pakai jubah Pak, jubah gamis yang mahal. Itu kalah lah kopiah saya tebelnya, sorbannya Pak. Tas B-nya kayak Konghucu itu ya, gede-gede, tas B gede. Saya bilang ini apa caleg yang nggak jadi, stres gitu ya. Kan banyak tuh caleg tuh ya, yang pesen minyak saya tuh banyak caleg-caleg tuh. Ada beberapa yang nggak jadi, tapi nggak, itu mah teman-teman saya nggak, tetap dia ikhlas walaupun nggak jadi ya. Ini pikir saya caleg nggak jadi. Ini stres apa gimana? Ustadz, saya sudah haji, Masya Allah. Luar biasa. Saya panggil si pemuda, ayo duduk. Coba ceritain, karena saya curiga Pak. 5 bulan dia pulang dari rumah saya, itu belum musim haji Pak. Itu tambah yakin nih stres nih orang, saya bilang gitu kan. Ceritain coba, kok bisa kamu pulang di rumah saya baru 5 bulan yang lalu, musim haji baru 2 bulan lagi, saya bilang. Jadi gini ceritanya Ustadz. Nah dia ceritain tuh, 5 bulan yang lalu saya pulang dari rumah Ustadz. Saya baca sholawat terus sepanjang perjalanan. Nah pas sampai gangan rumah saya ada bendera kuning Ustadz. Ternyata ketua DKM masjid di kontrakan saya, Haji Ilyas, ya dia juga udah kayak orang tua saya, meninggal. Akhirnya saya datanglah ke rumahnya karena saya udah nganggap dia orang tua. Saya bantuinlah tahlilan sampai 7 hari, siapin kopinya, kacang rebus kan gitu, nyuci piring. Kalau udah selesai pulang tahlilan saya bantu di rumahnya. Akhirnya keluarganya tuh seneng sama saya Ustaz. Setelah 7 hari saya dipanggil Ustaz, Dek, kamu
mau nggak nerusin perjuangan Pak Haji? Apa? Nikahin Bu Haji. Akhirnya si pemuda itu disuruh menikahkan Bu Haji. Ustadz, saya suruh nikahin Bu Haji 4 bulan 10 hari, masa idah selesai, saya nikahin itu Bu Haji. Saya dipanggil Pak Haji Ustadz. Subhanallah. Nah itu Pak, kalau pengen syarat ya dipanggil haji cuman 3 tahun, nah cari Bu Haji yang suaminya meninggal. Banyak Pak, jangan korban COVID banyak ya. Naikin Bu Banyak. Haji ya? Naikin Bu Haji jadi Pak Haji. Ya, santai aja, nggak usah tegang kajian kita ya. Itu yang pertama tuh, haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah maksain diri ya. Saya punya banyak teman tuh, Tat mau berangkat nggak Tat? Uang mukanya sekian, nanti tinggal dicicil sisanya. Jangan dah, beratin karena nggak wajib ya, nggak wajib bagi yang tidak mampu. Tapi kalau yang mampu, jangan sampai kita tidak melaksanakan haji, karena ini keberkahan buat kita. Lepas lagi yang keempat, orang mengaku Islam tidak puasa Ramadan, masih disebut Islam? Masih, karena puasa pun bagi yang mampu. Yang tidak mampu puasa, sakit, lagi menstruasi. Istri saya tuh 2 hari sebelum Ramadan lahiran anak keempat. Makanya anak saya alhamdulillah Pak sudah 4. Yang laki 2 di Purwakarta di pesantren, yang perempuan yang ketiga hari ini pas ulang tahun anak ketiga saya, Kolbi Zahratun Nuri, lagi di kayu manis di mertuanya. Nah yang keempat perempuan yang masih bayi. Jadi anak saya sudah 2. Makanya saya kalau ceramah Ramadan bawa Aqua 212 tuh ada ya mereknya. Nah itu karena saya sering nerangin 2-nya Rajab dan Sya'ban, lalu 1-nya puasa, 2 terakhirnya ganjaran orang-orang yang puasa tuh 212. Sama kayak saya. Jadi saya pun 212. Jadi anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 2, yang tengah-tengahnya istri saya baru 1. Gitu. Jadi saya mau nyari merek Aqua yang 222. Jadi lakinya 2, perempuannya 2, istrinya 2 gitu. Jadi puasa bagi yang mampu. Kalau nggak mampu puasa, nggak wajib puasa. Ya. Lalu kita copot yang ketiga, orang mengaku Muslim tidak zakat, masih disebut Islam karena zakat bagi yang mampu. Zakat ini, nah kita bahas dulu zakat. Tadi Nabi Ibrahim haji, sekarang zakat sebenarnya perintah siapa awalnya? Zakat tuh Pak, ini saya sering ngisi kajian di kantor-kantor nih, Skupindo di Tanjung Priok. Itu saya bentuk di karyawannya itu kas zakat, zakat mal ya. Ini yang sudah mulai dihilangkan Pak, sudah mulai. Jadi ada kita nih penghasilan 10 juta per bulan. Itu yang 2,5% itu kalau belum kita keluarkan, yang 9 juta 7,5-nya masih kotor Pak. Hati-hati. Ustadz, saya dapat penghasilan 10 juta. Saya udah ngasih keluar sedekah itu udah 1 juta Ustadz sebulan. Ngasih ke masjid, ngasih ke anak yatim, ngasih ke para ustadz. Tapi kok saya nggak cukup mulu Ustadz, ada aja musibah. Nah ini coba dipraktekkan Pak. Banyak yang jamaah saya udah praktekin. Ada yang dari 2011 pilot Garuda sampai sekarang dia zakat mal tiap bulan. Dari zakat mal ratusan ribu sampai jutaan dia zakat mal. Itu zakat mal itu kita jangan lupa di ijab kabulin Pak. Sekarang udah mulai hilang nih. Zakat fitrah juga main asal kasih aja. Pengurus masjid nih beras buat keluarga saya, kasih catatannya. Ijab kabul Pak. Itu bedanya kita dengan yang lain. Bedanya ajaran agama dengan yang lain itu dengan adanya ijab kabul. Kayak dagang aja kan ada ijab kabulnya. Kalau tidak ijab kabul, dapatnya sodako, tetap dapat pahalanya. Sodako itu melipat gandakan rezeki. Kita kasih duit 100.000, dapat gandakan bisa 1 juta, bisa 70 kali lipat. Tapi zakat mal itu membersihkan rezeki. Kalau rezeki kita yang 10 juta per bulan gaji, lalu kita sedekahin 1 juta tapi kita nggak zakat mal ijab kabul, maka kita sedekah dari harta yang masih kotor. Hati-hati itu Pak. Padahal zakat mal cuma 2,5%. Ya, karena zakat mal ini pembersih harta. Ketika misalkan ada yang zakat mal ke saya, beberapa hari yang lalu ada yang zakat mal ke saya, saat ijab kabul zakat mal. Terus saya bawa ke pesantren Insan Kamil Pak Yatiman di Purwakarta. Saya kan suka santunan tiap bulan di sana.
saya kasihlah ke santri-santri yatim piatunya. Lalu itu jadi sedekah. Zakat malnya sudah ditunaikan, yang misalkan 10 juta tadi 250.000 saya kasih ke anak yatim nih. Setiap anak yatim misalnya 50.000. Maka zakat mal itu sudah bersih karena ijab kabul dia sama saya. Ketika saya serahkan ke anak yatim, jatuhnya sedekah. Jadi dari zakat mal itu bisa jadi sedekah. Sudah zakat malnya bersih, jadi sedekah. Lalu anak yatimnya itu di pesantren beli Quran misalkan, atau beli kitab buat belajar kitab, maka itu jadi infak. Jadi uang kita yang keluar 250.000, zakat malnya diijab kabulin, bersihin harta kita yang 9,7 juta, lalu disampaikan lagi menjadi sodakoh, dipakai lagi buat kegiatan agama, jadi infak. Nih, makanya dulu, zaman dulu tuh zakat mal tuh ke para guru, para kiai di kampung, ijab kabul. Ya, kalau sekarang ya boleh. Saya kalau ada jamaah yang transfer, itu saya bilang ketika mau transfer niat dulu. Ustadz, saya mau transfer zakat mal, nawaitu an khuriza zakatal mal an nafsi lillahi ta'ala. Baru nanti kita balas jawaban qabil tu zakatal mali an nafsi lillahi ta'ala. Baru. Emang ada beberapa ulama yang nggak perlu pakai niat, ada. Tapi kalau saya pribadi diajarin guru-guru saya, kalau pengen berkah di situ. Ada pilot Garuda dari 2011, dia nyalonin pilot, ketemu saya di Kelapa Gading. Saya dulu tugas di Kelapa Gading Barat. Jadi saya kan asli Priok, Pak. Rumah saya Swasembada Barat 5, ya, belakang wali kota. Saya lahir di situ. Lalu 12 tahun pesantren, lalu saya balik ke Priok lagi. Ya, makanya saya sering isi ceramah di Sunter Agung, Masjid Al Amanah, Komplek DKI. Saya dulu keliling ceramah lurah-lurah sama camat-camat sampai wali kota. Pak Bambang Sugiono, wali kota Jakarta Utara saat itu, sering diskusi sama saya kalau ada lurah yang kosong, kita kasih saran. Karena bapak saya dulu pensiunan suku dinas kependudukan Jakarta Utara. Bapak saya terakhir pensiun di Sunter Agung, kelurahan. Jadi pada kenal lah, tanya aja di kelurahan Sunter Agung yang namanya Pak Hudori almarhum. Itu almarhum bapak saya. Nah, saya kemarin bulan puasa pun saya ngisi ceramah di suku dinas kependudukan Jakarta Utara. Buka puasa. Itu saya anjurkan kepada para lurah, para camat, ya, untuk menerapkan zakat mal itu. Karena sudah mulai hilang, sudah mulai lupa. Keberkahan, Bapak cobain deh, Pak. Bapak punya ustadz, Bapak datengin ustadznya, Pak Ustadz saya mau ijab kabul zakat mal. 3 bulan. Walaupun gaji Bapak tetap sama, tapi keberkahannya beda. Cobain. Ya, zakat mal itu yang sudah mulai dihilangkan nih, Pak. Misalkan Bapak punya rumah 2, 3 lah, 4 lah, punya rumah 4 ya. Karena kan Bapak ngikutin masna wasulasa warubah itu ya. Ngikutin ayat itu ya. Jadi punya rumah 4, 1 rumah ditempatin sama istri, yang 3 rumah kosong. Maka zakat mal rumah Bapak yang kosong itu tiap tahun harus keluar, Pak. Hati-hati. Ini rumah yang kosong 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar rumahnya. Maka setiap tahun Bapak zakat malin kalau pengen berkah tuh rumah. Tahun depan naik lagi tuh harganya 2 miliar, ini 4 miliar, 6 miliar. Bapak keluarin lagi zakat malnya. Kalau pengen murah Bapak kontrakin, Pak. Dikontrakin paling 10 juta setahun kan. Nah, zakat malnya dari uang kontrakan itu lebih murah. Nggak kotor lagi, nggak rusak lagi rumahnya. Lebih hebat lagi kalau Bapak mau gratis yang 3 rumah itu, ya, Bapak kasih ke orang untuk nempatin, gak usah bayar. Maka Bapak pun nggak perlu bayar. Ngasih ke siapa Ustadz? Ya ngasih ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat rumah itu kan. Ya istri orang maksudnya, istri orang ya, sama suaminya udah tempatin tuh rumah saya. Gitu. Hati-hati, mobil. Kita punya mobil 2. 1 mobil dipakai terus nih, tapi ada 1 mobil setahun gak dipakai-pakai. Keluar zakat malnya, Pak. Kalau mobil itu kan kendaraan rumah, mobil, kendaraan yang kita pakai, yang kita beli, awal kita zakat mal. Beli mobil 100 juta, siapin 2,5 juta buat zakat malnya, biar mobil itu nggak kena musibah terus. Kita zakat malin, jadi kita keluarin, siapin duit 100 juta, 2,5 juta. Zakat malnya itu 2,5 juta buat zakat mal. Kalau mobil itu tidak dipakai setahun, maka harga mobil itu berapa? Kita keluarin zakat malnya. Itu pengen keberkahan. Makanya umat Islam di zaman dulu, Pak, kalau kita mah cuma 2,5%. Zaman Rasul, ketika turun perintah zakat mal itu pada tahun ke-8 Hijriah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu nggak ada, Pak, zakat mal itu belum ada waktu di Mekah. Sistemnya apa waktu di Mekah?
Sistemnya itu bagi-bagi makanan aja, bagi-bagi rezeki. Jadi kalau dia dapat, setengah dia makan, setengah dia buang. Misalkan dapat 100.000 nih Pak, 50.000 habis buat keluarga, 50.000 lagi dikasih ke orang. Itu zaman dulu Pak. Nggak ada namanya nabung-nabung, nyimpen-nyimpen, nggak ada. Itu zaman Rasul dan sahabat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dulu tuh tidak bisa makan kalau nggak ada yang nemenin. Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu paling senang kalau makan tuh ada yang nemenin. Zaman dulu gitu Pak, kasih makan orang, kasih makan orang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Ngasih makan orang miskin aja dulu. Ada orang susah kasih makan, ada orang miskin kasih makan. Dulu tuh gitu. Belum ada perintah zakat, apalagi zakat mal. Zakat tuh perintahnya di tahun kedua Hijriah, zakat mal di tahun ke-8 Hijriah. Lalu apa? Nabi Ibrahim pernah satu saat mau makan nggak ada yang nemenin Pak, sampai sudah siang. Kok nggak ada yang lewat gitu, nggak ada yang lewat. Nggak lama, pas sudah agak lama nih Nabi Ibrahim mau masuk rumah, udah lapar banget, lewat tuh kakek-kakek ya usia 50-60an lah. Mau dipanggil sama Nabi Ibrahim nih. Baru fu ya, belum lan, belum fulan gitu ya. Ternyata Nabi Ibrahim melihat, oh si kakek ini orang yang suka menghina Allah. Nggak jadi dipanggil Pak. Bapak mau makan nih sama teman, makan bareng pakai nampan. Terus lagi makan, si teman bapak makan tuh ngejelekin bapak, ngejelekin keluarga, nggak bakal enak. Orang kalau lagi makan bisa emosi Pak, ya kan? Sama suami istri aja, suami lagi makan, istrinya ngomel yang macam-macam, nggak jadi makan tuh kita Pak, gitu. Nah makanya kalau lagi makan benar-benar nggak boleh diganggu. Nabi Ibrahim nggak mau tuh makan terganggu, takutnya dia jelekin Allah. Makanya tidak jadilah dipanggil Nabi Ibrahim, makan sendiri. Makanannya halal, makanannya berkah. Pas habis, sebelum makan baca doa, setelah makan baca doa. Terus apa? Nabi Ibrahim sakit perut habis makan. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, kok saya sakit perut ya Allah. Dia minta petunjuk pada Allah. Turun malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, Allah menegur kamu karena kamu makan sendirian. Tadinya mau ngajak orang nggak jadi, batal, kata Jibril. Lalu kata Ibrahim, Jibril, Allah Maha tahu yang tadi mau saya ajak makan orang kafir. Kalau saya ajak dia takut jelekin Allah, saya marah lagi makan. Apa kata Jibril? Kata Allah, sudah berapa tahun usia orang itu? Ya sekitar 60 tahunan. Selama 60 tahun siapa yang ngasih makan dia? Allah, kata Ibrahim. Maka kata Jibril, Allah saja yang dihina selama 60 tahun usianya, dihina Allah, tetap ngasih makan Allah. Nah kamu cuma ngasih makan sekali aja batal. Intinya apa Pak? Zaman dulu ngasih makan mau muslim mau kafir, udah kita bantu orang gitu Pak. Jangan ada pengemis lewat rumah ya, kita mau ngasih nanya dulu Islam bukan, repot gitu Pak kalau bulan puasa, macet jalanan kalau ya, kalau mau ngasih takjil nanya dulu Bapak puasa nggak, Islam bukan, coba rukun Islam berapa Pak, macet tuh jalanan, apalagi Depok ya Pak Musin, Pondok Cibubur macet terus itu kalau sore. Jadi itu Pak, Nabi Ibrahim luar biasa mengamalkan itu. Dan apa? Sahabat juga mengamalkan itu. Ini apa nih? Azan? Oh belum ya? Nah ini harus ada season 2 nih ya, Pak Lukman nanti atur jadwal karena ini harus lengkap ini. Kalau nanti ada season 2 boleh nanti kita bahas lagi. Syahadat sholatnya kita pending aja nanti ya, bab kedua ya, biar diundang lagi gitu. Gitu. Jadi itu Pak, zakat mal ini penting banget. Jangan sampai kita ini keberkahan rezeki yang kita dapatkan itu tidak kita rasakan. Tuh, itu banyak para ustadz sekarang di Depok juga. Saya kebetulan ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Jadi saya sekarang lagi menanamkan ke masjid-masjid, ada 1.400 masjid Pak. Saya ketua bidang dakwahnya. Jadi agak gempor juga. Makanya saya di kampung udah jarang lagi di Pamusin ketemu karena keliling kita tiap kecamatan. Kita lagi membina tentang masalah zakat mal. Karena kalau masjid ada zakat malnya, maka operasional masjid itu akan lebih mudah. Buat apa? Misalkan ada 100 jamaah masjid, terus yang karyawannya
ada 50. Setiap karyawan gajinya di atas 10 juta. Taruh 10 juta, 250 ribu. Berarti ada 50 kali 250 ribu kas zakat mal tiap bulan di masjid itu. Buat apa Ustadz kasnya? Tapi harus terbuka. Ya, yang lebih utama zakat mal itu buat perputaran ekonomi. Contoh misalkan sekitar masjid ada jamaah dari 50 orang yang nggak kerja itu, ternyata dia pengangguran, susah, ya, dipanggil sama ketua DKM masjid nih, ada duit kas zakat mal 100 juta, dipanggil, Pak, Bapak nganggur? Iya. Istri ibu rumah tangga. Udah Pak, Bapak pengen usaha apa? Oh saya pengen dagang nasi goreng, tapi nggak ada modal. Beliin gerobak, beliin peralatan nasi goreng, habis 10 juta, suruh dagang dari duit zakat mal. Perlu dibayar nggak Ustadz? Bayar buat perputaran lagi, tapi nggak dibayar pun nggak apa-apa zaman Nabi. Kasih aja. Uang zakat mal itu uang perputaran ekonomi umat. Walaupun nggak perlu dibayar. Kalau sekarang kan pinjaman, apalagi pakai bunga itu dosa. Saya bilang jangan dipinjemin. Kalau dia nggak mampu, dia merasa punya beban hutang kan. Kasih aja. Insya Allah orang yang zakat mal itu sudah ikhlas menzakati dan sudah bersih hartanya. Jadi masjid dapat pahala, yang zakat mal dapat pahala, dia membantu usaha. Ketika si tukang nasi goreng itu sudah berjualan dengan modal dari uang zakat mal, lalu dia dapat penghasilan 10 juta sebulan, maka dia akan zakat mal ke masjid itu. Nggak bakal dia nggak zakat mal. Yang penting apa Pak? Bapak tiap bulan pendapatan Bapak zakat malnya di masjid kami, karena Bapak kita yang modalin. Bapak nggak perlu bayar modal yang kita kasih. Bayangkan Pak, dari uang 100 juta bisa menolong 10 ekonomi keluarga di sekitar masjid. Dari 10 orang itu dia zakat mal lagi ke masjid, akan banyak pengusaha-pengusaha Islam yang terbantu lewat masjid. Itu manajemen zakat mal. Jadi makanya inilah diterapin. Kalau di kantor diterapin lebih bagus juga. Cari ustadz, belajar dulu tentang bab zakat, ya, ijab kabul. Ustadz Lukman misalkan, ya, ayo ijab kabul zakat mal tiap bulan. Ada kas tapi benar-benar tertata. Kalau ada karyawan mau nikah lagi nggak ada duit kan bisa pinjem uang zakat mal itu ya. Itu ada. Nggak ada yang berani ya. Itu ya. Makanya itu Pak, 3 hal jadi pokok pondasi Islam, tapi tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Tapi kalau ini saya lepas, salah satunya syahadat dan sholat saya lepas, jatuh nggak akuanya Pak? Jatuh. Maka kalau orang yang mengaku Islam tidak ada 2 ini, Islamnya hilang. Jadi hati-hati ya. Saya sholatnya jarang, tapi saya sering bantu orang, zakat terus saya. Saya puasanya Senin Kemis, bahkan puasa Nabi Daud. Saya haji udah berkali-kali, umroh setiap tahun. Nggak akan diterima kalau syahadat sholatnya kita nggak pakai. Ya, kalau orang nggak sholat, maka semua amalnya akan terputus, tertutup, tertolak. Itu sholat yang paling utama. Ya, dan sholat ini lebih pemahamannya lebih dalam. Nanti saya akan bahas di pertemuan selanjutnya kalau kita ada umur. Kenapa? Karena ada ayat Pak, hati-hati. Kenapa sholat di depan Ka'bah aja bisa nggak diterima? Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Orang yang sholat di depan Ka'bah, mereka nggak dianggap sholat oleh Allah. Di depan Ka'bah illa muka'aw wa tasdiyah. Mereka tuh cuman bertepuk dan bersiul. Jadi gerakan sholatnya dianggap sebagai tepokan, bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan. Bayangkan Pak, di depan Ka'bah sholat yang mustajabah. Ada 4 hal kenapa Ka'bah itu mustajabah doanya. Sholat kita di depan Ka'bah mustajabah. Jadi saya buka di bab sholat nanti. Sholat, mencari sholat yang benar diterima Allah seperti apa. Karena sholat dia gerakannya bagus, bacaannya bagus, ternyata tertolak sholatnya walaupun di depan Ka'bah. Apalagi hanya sekedar di masjid di luar Ka'bah. Bagaimana caranya? Nanti sesi selanjutnya kita akan bahas bagaimana tentang sholat. Ini kalau bisa mah dari benar-benar dari jam 5 sampai tank kita bahas tentang sholat.
Gitu. Ini penting sekali Pak. Jangan sampai selama ini ibadah kita tertolak gara-gara sholat kitanya nggak sempurna. Karena banyak orang yang sholat tidak diterima sholatnya karena tidak memakai ilmunya. Ada 3 syarat nanti akan saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah syahadat. Syahadat kunci kita. Syahadat kunci kita kepada Allah. Ya, pertama syahadat kepada Allah, yang kedua syahadat kepada Rasulullah. Syahadat itu yakin, Pak. Orang yang yakin kepada Allah, maka ketika dia bersyahadat, syahadat ini kunci surga, Pak. Orang yang baca syahadat ketika dia mau meninggal dunia, la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhulal jannah. Orang yang baca kalimat la ilaha illallah akhir hayatnya, maka dia masuk surga. Makanya dulu ada seorang kiai melihara burung beo. Seorang kiai melihara burung beo. Diajarin nih kalimat la ilaha illallah sama burung beo. Lancar nih burung. Satu saat kiainya lagi ngajar sama santri-santrinya. Lalu tiba-tiba kiai ini bangun, dia lari. Diikuti sama santrinya. Nah, karena sudah azan ya. Nah, nanti kita sambung lagi ya. Ini cerita ini kita pending di pertemuan selanjutnya, tapi intinya Pak, memahami pondasi Islam mesti betul-betul kita kuasai. Ya, pertama kita pahami tentang syahadat. Jangan sampai syahadat kita cuma hanya sekedar yakin tapi kita tidak paham apa yang harus kita yakini. Yang kedua adalah pemahaman tentang sholat. Kalau syahadat kita baik, kalau sholat kita baik, maka zakat, puasa, haji akan sempurna dengan syahadat sholat kita. Maka bapak-bapak hadirin, kita mari sama-sama baca Fatihah sebelum kita akhiri kajian kita. Nanti habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya kasih waktu 1 menit. Minta hajatnya bapak-bapak, minta keinginan bapak-bapak. Bapak punya hajat apa? Sehat, rezeki, atau buat anak, buat istri, minta hajatnya. Ini doa Fatihahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak punya anak, Pak. Istrinya sudah menopause. Secara kedokteran nggak punya anak. Lalu apa? Nabi Zakaria sholat di tempat mihrabnya Siti Maryam. Beliau sholat, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Nabi Zakaria memohon pada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Secara medis istrinya nggak bisa punya anak. Lalu malaikat Jibril datang mengatakan kepada Zakaria, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena ketika orang sholat ada saat-saat waktu dimustajabahnya doa. Nah tapi kalau kita Imam Asy-Syafi'i jangan ada jeda. Jadi kalau lagi sholat jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus berhenti dulu, apalagi lo jadi imam. Nanti makmum sangkanya kita lupa bacaannya. Jadi ini mah kita baca Fatihah di luar sholat, kita minta kepada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti 1 menit, minta hajatnya agar dikabul oleh Allah. Dikabul tidak Ustadz? Yakin kita dikabul oleh Allah. Kenapa? Pertama, kita minta di tempat yang baik, di masjid. Lalu di saat kondisi keadaan kita baik, yaitu kita habis ngaji. Dan yang ketiga, di waktu yang baik, nih mustajabah doa di antara maghrib, azan, dan iqomah nanti. Mari sama-sama kita baca Fatihah, kita fokus. Kita buka dengan syahadat, kita tutup dengan sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qabul ya Allah ya Rabb. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada candaan atau gurauan, tapi intinya insya Allah tidak keluar dari jalur kita, bahwasanya kita sama-sama thalabul ilmu. Insya Allah kalau ada waktu, ada kesehatan, kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih DKM yang telah mengundang kami. Mudah-mudahan DKM Masjid Al-Huda dan para pekerja, karyawan, seluruh petinggi juga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini nanti saya titipkan buat Pak MC tadi ya, rezekinya. Nanti kalau ada yang mau pesan boleh ke Pak Lukman. Insyaallah Rp5.000 itu buat kas Masjid Al-Huda dan Rp5.000 lagi buat santunan anak-anak yatim. Jadi insyaallah berkah. Ini minyak ini lagi viral Depok katanya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan jamaah sekalian apa yang disampaikan menjadi ilmu bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.